Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG PGMI Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Di bulan Januari ya akan Bapak Ibu hadapi ujian atau ujian pengetahuan PPG PGMI. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 60 dan 61. Semoga pembahasan nanti Bapak Ibu diberikan pemahaman serta lulus di UP PPG PGMI-nya. Baik, sebelum kita membahas soal-soal yang terkait dengan kisi-kisi 60 dan 61, pertama kali kita akan bedah dulu kisi-kisi pada 60 ini. Kisi-kisi 60 indikator 59. Disajikan soal cerita tentang fenomena peristiwa sejarah serta menganalisis nilai kegunaan sejarah dalam pembelajaran SDMI. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan sebuah cerita tentang sejarah. Nah, dari cerita tersebut Bapak Ibu harus mampu menganalisis nilai kegunaan sejarah tersebut. Itulah nanti yang akan kira-kira ditanyakan dalam soal. Nah, untuk pembahasannya kami sudah siapkan di dalam e-book Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bagi yang berminat untuk mendapatkan e-booknya bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 hanya dengan Rp50.000. Di dalam e-book ini sudah termasuk ada rangkuman materi, kemudian 439 soal serta pembahasan soal. Semua pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Ya, nah, sekedar informasi untuk kisi-kisinya sama saja Bapak Ibu mau tahun 2020, 2021 dan 2023 itu kisi-kisinya sama. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang terkait dengan kisi-kisi 60. Dengan mempelajari kisah-kisah sejarah di tempat yang jauh di negara lain, seolah-olah kita bertamasya. Yang ini merupakan kegunaan sejarah dalam segi memberi titik-titik apakah A. Pelajaran, B. Ilham, C. Pengajaran, D. Hiburan, E. Pendidikan. Nah, jawaban yang tepat di sini tentu adalah jawaban D, yaitu sebagai hiburan. Karena sudah sangat jelas ya, kita bertamasya. Soal berikutnya. Sejarah menginformasikan pengetahuan. Disebut kegunaan sejarah sebagai titik-titik. Apakah A. Edukatif, B. Ilham, C. Rekreatif, D. Instruktif, D. Intrinsik. Baik, di sini menginformasikan pengetahuan. Berarti dia memberikan pengetahuan kepada orang yang menekuni sebuah sejarah atau orang yang membaca sejarah. Berarti di sini kegunaan sejarah sebagai apa? Nah, edukatif itu apa Bapak Ibu? Nah, kita akan bahas satu persatu jawaban yang pilihan jawaban yang ada pada soal ini. Nah, edukatif itu adalah terkait dengan pembelajaran, kemudian pengetahuan dan lain-lain. Kalau ilham itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu ilham? Nah, ilham biasa diartikan sebagai sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk dari dalam hati. Kemudian rekreatif. Nah, kalau rekreatif itu menimbulkan kreatif kembali, jadi lebih ke kreativitasnya. Kalau instruktif, instruktif itu lebih kepada pemberian perintah. Intrinsik itu lebih kepada ciri-ciri dalamnya. Jadi yang lebih tepat di sini adalah jawaban A, yaitu sebagai sarana edukatif, yaitu kegunaannya adalah edukatif karena di sini menginformasikan pengetahuan. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya pada kisi-kisi 61. Baik. Di kisi-kisi 61 disajikan fenomena kehidupan warga negara. Mahasiswa mampu menganalisis hakikat pembelajaran PPKN abad 21.
Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah fenomena kehidupan warga negara. Dari fenomena tersebut, Bapak Ibu harus bisa menganalisis hakikat dari pembelajaran PPKN abad 21. Baik, Bapak Ibu, untuk rangkuman materinya kami sudah siapkan di dalam e-book PPG soal PPG PGMI ini. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan cara chat pesan PPG PGMI kirim WA ke 081803358023. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 bahwa tujuan dari pembelajaran, mohon maaf sebentar. Oke, tadi mohon maaf sampai mana ya? Kita ulang lagi deh karena tadi ada telepon ya. Oke, menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 bahwa tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewargaan negara agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali berarti yang bukan Bapak Ibu ya. Apakah A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan? Kemudian B. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan mengikuti salah satu blok pertahanan agar negara lebih kuat. Nah, di sini terkait dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Berarti yang bukan yang mana sudah jelas Bapak Ibu ya, sudah sangat terlihat yaitu jawaban D. Karena kalau pembelajaran PKN di sekolah tidak mungkin kita bisa cakupannya bukan tentang kita berinteraksi dengan negara lain ataupun kita mengikuti salah satu blok. Ini sudah tentang politik luar negeri. Ini adalah tugas pemerintah, bukan tugas seorang pelajar. Bukan untuk kita membuat atau mengikuti blok pertahanan dunia atau mengikuti politik dunia. Jadi cukup hanya berpikir secara kritis, berpartisipasi aktif, dan berkembang secara positif. Itu yang perlu ditekankan dalam Permendiknas 22 nomor 22 tahun 2006. Soal berikutnya. Ketika Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, langsung saja ke pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah titik-titik. Apakah A 3456, B 2346, 2345, D 1234? Jawabannya tepat yang mana Bapak Ibu? Baik, kita akan lihat pernyataan tentang apa sih. Oke, kita berarti perlu baca dari atas. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan dalam hal kompetensi, yaitu bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Sehingga pembelajaran abad 21 harus meliputi pembelajaran yang titik-titik. Nah, apakah berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemudian kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi, dan karakter? Jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi. Atau yang biasa dikenal dengan C4 ya, atau 4C ya. Ya, yang pertama ini kalau memecahkan masalah berarti critical thinking, kemudian creativity, kemudian communication, kemudian collaboration. Nah, itu biasa kita kenal dengan 4C. Dan juga ada ciri pembelajaran keterampilan abad 21 adalah tentang HOTS. HOTS itu artinya High Order Thinking Skill. Oke. Kita ke soal yang terakhir di sini sudah ada jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu analisis kenapa kok jawaban C yang benar. Baik, keterampilan abad 21 dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah.
merupakan keterampilan yang dibutuhkan pada apakah A. Literasi dasar, B. Kompetensi, C. Kualitas karakter, D. Kompetensi dan kualitas karakter. Nah, di sini adalah terkait dengan kualitas karakter. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Semoga saya tetap sehat selalu biar nanti saya tetap akan memunculkan soal-soal yang terkait dengan pembelajaran UP, PPG, PGMI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.